terima kasih telah berkenan hadir bersama-sama untuk mendengarkan materi presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Hewan Rahmanto tentang waspada varian infeksius bronkitis. Ini khususnya virus strain KX pada ayam layer. Nah, pasti pada penasaran nih tentang apa. Langsung saja saya serahkan kepada Dr. Rahmanto untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih atas waktunya, Wita. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa berjumpa dalam pagi ini ya untuk presentasi dari saya. Kita berjumpa lagi untuk membahas masalah virus IB ya, yang tentunya sebelumnya sudah disampaikan kepada kita semua oleh Dr. Hewan Rida Rumondang. Tapi pada saat ini saya akan menyoroti waspada varian infeksius bronkitis strain KX pada ayam layer. Pendahuluan ya, infeksius bronkitis atau IB adalah penyakit saluran pernapasan atas dan urogenital pada ayam yang bersifat akut dan menular. Virus IB memiliki banyak serotipe atau strain. Kalau nggak salah sekarang sudah sampai 100 serotipe ya. Di mana strain virus IB yang mendominasi adalah virus strain KX-like. Nah, di sini disebut KX-like karena mirip gejalanya seperti strain KX. Strain KX itu asalnya yang ada di Cina ya. Maka di Indonesia disebutnya KX-like. Kerugian akibat IB diantaranya pertumbuhan ayam lambat, kematian ayam muda, produksi telur menurun dan tidak dapat pulih, atau misalkan sudah pernah 80% begitu kena IB untuk mencapai seperti semula itu agak sulit. Penyebab dan cara penularannya, IB disebabkan oleh virus yang termasuk ke dalam famili Coronaviridae dan hanya memiliki satu genus yaitu coronavirus. Virus IB akan segera inaktif ya, segeranya 2 kali. Virus IB itu akan segera inaktif karena pengaruh panas, sinar matahari dan desinfektan. Adapun cara penularannya bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung melalui droplet pernapasan saat ayam batuk atau bersin dan shedding virus melalui fesis. Secara tidak langsung melalui peralatan, makanan atau minuman yang tercemar. Telur yang terkontaminasi feses yang mengandung virus IB dapat menjadi sumber penularan. Ini biasanya di telur-telur breeding harus bersih banget ya, karena akan menurunkan ke anak ayamnya. Masa inkubasi penyakit ini sekitar 18-36 jam. Nah, kita lihat gejala klinisnya. Umumnya gejala klinis virus IB itu gangguan pernapasan. Tapi dengan adanya varian sekarang ternyata bisa menjalar ke gangguan pernapasan, nefritis, sistik ovidak. Nah, sistik ovidak ini yang nanti kita sebut sebagai kayak penguin tuh, ayam penguin. Penurunan produksi telur dan sindrom false layer. Maksudnya dia produksinya normal, tapi sebenarnya dia sudah ada gejala IB, sindrom false layer. Terus dilatasi ovidak pada 4 hari infeksi dan akumulasi cairan di rongga perut pada 14 hari infeksi. Nah, ini sifatnya sporadis karena semua yang dari satu populasi itu hanya beberapa sih yang terlihat gejalanya seperti penguin itu, sistik ovari. Yang ketiga, mengarah ke nefropatogenik dengan gejala diare dan penurunan berat badan ayam. Ginjal yang diserang ini. Adapun patologi anatominya, ditemukan leleran dan hiperemi pada trakea. Kerusakan ginjal lebih terlihat dibandingkan strain IB klasik. Nah, jadi kita punya IB klasik dan IB varian ya. IB klasik itu yang biasa Massachusetts H120. Jadi ditemukan lebih terlihat di kerusakan ginjal akibat IBKX ini. Terus trakeitis lebih parah dibandingkan strain 793B. Nah, ada varian yang lain. Dilatasi ovidak akibat penumpukan cairan. Sekarang pencegahannya. Adapun pencegahan untuk penyakit IB, pertama adalah vaksinasi yang teratur. Saat ini vaksin IB Massachusetts saja tidak cukup dan perlu dikombinasikan dengan varian virus lain. Produk-produk vaksin IB dari PT Swadesi Chandra Sentosa, Bivak 1, Bivak 2, ini merupakan vaksin live ya, Bivak LSH. Bivak 1 itu kandungannya Massachusetts H120, strain klasik. Bivak 2 Massachusetts H52.
Biovac LSH itu gabungan ND dan IB. ND-nya Lasota, IB-nya Massachusetts H120 klasik. Nah, yang killnya kita punya IB Olvac, Olvac A plus B dan Olvac B plus G. Nah, IB-nya kill ini selain strain klasik Massachusetts, kita juga punya varian 2 yaitu Nevada 14 dan Nevada 41 ya. Manajemen pemeliharaan yang tepat setelah vaksinasi teratur adalah manajemen pemeliharaan yang tepat. Oh maaf, tadi IB kita di ini variannya adalah Nevada 14 dan Nevada 24. Massachusetts-nya M41 yang 41. Terus pencegahan yang kedua adalah manajemen pemeliharaan yang tepat. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara di kandang ya. Perhatikan kelancaran ventilasi, kepadatan kandang, terus menekan amonia. Nah, ini waktu kosong kandang juga kalau bisa 2-4 minggu setelah bersih ya. Isolasi ayam yang sakit, bangkai dibakar atau dikubur. Pemberian imunostimulan dan suplemen untuk meningkatkan imun. Nah, produk-produk dari PT Sodesi yang bisa diberikan adalah Tolepit 10 plus SE, Metabolase, Aminolab Poultry, dan Multivit Biocomplex. Pencegahannya yang ketiga adalah dengan desinfeksi dan biosecurity. Desinfeksi biasa keluar masuk kandang harus ada shower ya. Tapi sebenarnya titik kritis di ayam layer ini adalah pada egg tray atau peti telur yang masuk ke area peternakan. Kalau kita perhatikan jarang sekali didesinfeksi itu ya. Pengecekan titer antibodi secara rutin 1-2 bulan untuk menentukan apakah IB-nya masih protektif atau tidak. Ini gambarnya produk-produk dari PT Sodesi ya. Yang IBH 120, yang Biovac 1, Biovac 2, Biovac LSH, terus Olvac A plus B, IB Olvac, Olvac B plus G. Suplemennya, vitamin suplemennya ada Tolepit, ada Metabolase, Aminolab, dan Multivit Biocomplex. Thank you. Itu Bu Ita, saya kembalikan. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Ini sangat menarik ya tentang virus IB. Biasanya ini dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi para peternak. Dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Rahmanto, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih penasaran atau mau bertanya. Untuk lebih jelasnya, saya buka ruang untuk bertanya. Baik, Bu. Ya, Baik, silakan Pak Ridwan. Nanti langsung dijawab oleh Dr. Rahmanto. Baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Ridwan dari Blitar. Saya sangat tertarik dengan materi yang dibawakan sama Dr. Rahmanto ya, khususnya untuk masalah IB. Yang dijelaskan tadi kan banyak sekali ya variannya ya, IB sampai udah 100 lebih. Nah, bila mana sudah terjadi kasus IB di rongga perutnya udah ada cairan seperti itu, khususnya QX ya Pak ya. Itu bisa diobati atau penanganannya seperti apa? Itu aja Pak. Pak Ridwan, sebetulnya memang saya tertarik mendalami lagi IBKX. Kebetulan saya sedang menangani itu. Dan memang yang saya tangani ternyata memang yang IBKX itu yang gejala seperti penguin, cystic ovary itu sporadis. Jadi nggak semua satu populasi itu kena semua. Dan selama ini sih yang saya perhatikan kalau sudah seperti itu, yang IBKX-nya kita akhir, yang seperti penguin itu. Kan nggak mungkin kalau misalkan di sapi kita trokard ya, kita keluarin cairannya, terus dioperasi, dijahit lagi. Ya. Ini ayam nih mungkin belum ada solusi supaya bisa tetap dipelihara lagi tuh ayam yang seperti itu. Jadi yang itu tetap langsung kita buang, kita keluarkan. Untuk yang belum seperti itu, memang kita usahakan, terutama adalah kita cek dulu vaksin terakhirnya itu vaksin dari mana, mengandung strain KX apa tidak gitu ya. Kalau tidak ya otomatis kita harus booster lagi yang mengandung KX. Kebetulan di kita saat ini sekarang ini saya mungkin banyak terima kasih ya kepada Dr. Hewan Rida yang telah memberikan saya referensi bahwa vaksin kita itu yang IB Olvac itu IB-nya ada cross proteksi ke IBKX, yaitu varian yang Nevada 24 ya, itu korelasinya dengan D212 dan saya lihat itunya tuh bagannya itu
denominasinya di DD1466 itu akan mengarah ke proteksi ke IBKX yang dari Cina. Nah, selama ini saya kan punya program IB kita nggak pernah muncul seperti penguin, dan ternyata beberapa customer yang pindah ke IB kita itu normal, artinya bisa kembali gitu, nggak muncul lagi IBKX yang seperti penguin. Cuma masalahnya data yang seperti menunjukkan bahwa ini cross proteksi dengan IBKX saya belum punya, makanya kemarin saya dibantu sama Dr. Hewan Rida dan saya jelaskan ke customer saya yang sekarang lagi di kasus ini. Jadi lebih yakin lagi lah. Nah, kalau memang belum punya booster itu kita vaksin dulu itu dengan IBKX lagi. Selanjutnya, nah itu mungkin gejalanya yang kasus saya ini udah cukup lama. Ternyata point feed-nya tuh jauh menurun di bawah 100 gram, padahal ayam udah mau umur 40 minggu. Jadi setelah itu kita coba tingkatkan nafsu makannya ya. Kita punya suplemen seperti Multivit B Complex, tambahan lagi yang herbal Origostim ya. Itu kita berikan terus. Alhamdulillah sih kemarin minggu ini saya pantau sudah hampir 108 gram naiknya. Jadi tinggal nunggu berat badan cukup, nanti mungkin produksi bisa agak naik lagi. Selanjutnya ya biasa biosecurity selalu disemprot keliling supaya tidak menular ke kandang yang lain. Juga cek titer antibody. Kalau memang masih ada yang masih belum naik juga, apakah ada pengaruh-pengaruh yang lain seperti AI juga perlu dicek juga sebenarnya. Oh ya, di samping itu juga kebanyakan juga IB ini suka ada ikutan bakteri, terutama coli ya. Jadi kita kasih antibiotik dulu sebenarnya. Jadi kemarin sebelum saya booster IB Olvac, saya kasih antibiotik dulu untuk membersihkan terutama colinya. Demikian Pak Ridwan, mungkin bisa membantu. Terima kasih. Oh ya, baik Pak Rahmanto. Terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Rahmanto. Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi, masih penasaran? Ya, silahkan Ibu Prihatmi. Terima kasih Pak Dr. Hewan Rahmanto atas presentasinya. Tadi saya mendengar salah satu untuk tindakan pencegahan yaitu dengan rutin untuk cek titer antibody terhadap IB-nya. Yang mau saya tanyakan, biasanya kan Pak di lab kita titer antibody untuk IB itu ya mungkin antigen yang strain-nya dari klasik atau yang terbiasa ada. Untuk KX ini sendiri bagaimana dengan gambaran titernya Pak? Apakah ada juga sudah diakomodasi dari labnya khusus untuk mengetahui bahwa strain dari ayam yang terinfeksi itu memang KX. Demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Pri. Terus memang saya sudah dapat info juga sih untuk lab kita di IPB, kan kita selalu kasus ke sana. Dan itu ternyata baik pun IB maupun AI ya terutama tuh nggak bisa homolog dengan yang ada di lapangan. Sehingga kita minta bantuan kepada kompetitor lah. Kebetulan kemarin kan vaksin kita ini bukan dari kita, jadi ya kita mau nggak mau berpacu atau berpatokan pada lab dia. Katanya lab dia sudah bisa yang untuk strain KX seperti Medion ataupun SAS gitu. Jadi memang kalau untuk di IPB sendiri penjelasan dari yang saya biasa mungkin karena cuma semacam supervisor ya Pak siapa tuh lupa saya namanya. Jadi penjelasan dia seperti itu. Jadi bukan belum bisa dipastikan gitu. Jadi sementara ini saya nggak bisa ambil titer karena kita punya lab cuma ke IPB. Jadi saya minta bantuan oleh kompetitor yang punya strain KX. Demikian Bu Pri. Jadi setelah kasus dulu ya Pak baru bisa dideteksinya. Ya sebenarnya sih setelah kasus juga udah telat ya. Ya memang begitu, kemarin begitu udah ini mereka pada ngambil juga dari yang kirim pakan juga coba mencari gitu. Ternyata yang kirim pakan ini saya belum dapat infonya. Dia periksanya kemana gitu, yang dari TS pakan. Kalau yang dari yang saya tahu yang udah ada strain KX-nya adalah SAS dan Medion labnya itu. Mungkin AJS juga udah kali ya, karena dia juga punya varian KX juga sepertinya itu. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Sama-sama Bu Pri.
Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Prihatmi dan jawaban dari Pak Rahmanto. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Yang masih penasaran nih atau yang juga pernah mengalami kasus yang sama di lapangan? Saya Rida dari Bogor ingin menanyakan ke Dr. Rahmanto atas penjelasannya masalah shedding, Pak. Tadi disebut bahwa ada shedding virus ya. Nah, ini maksimal shedding paling banyak itu di umur berapa ya, Pak? Tuh di peternaknya di lapangannya gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Bu Rida, mohon maaf untuk shedding virus ini saya belum menemukan. Tapi yang jelas begitu keluar dari feses itu merupakan shedding virus dari penjelasan dari beberapa yang saya baca seperti itu. Makanya kotorannya itu harus betul-betul diperhatikan karena itu yang bisa menular ke kelompok lain. Jadi masalah umur berapanya belum dapat penjelasan, saya belum dapat info lah. Nanti kalau memang ada saya akan infokan. Kan Brida, mohon maaf. Baik, Pak Rahmanto. Kalau nggak salah berarti kan shedding ini hanya untuk vaksin live ya. Kalau kill kan enggak ya? Oh itu ya. Ya kalau vaksin live dia nggak akan ada shedding. Nggak akan ada ya. Nggak akan ada. Tapi dia vaksin kill. Kalau vaksin live ya. Itu yang ada. Tidak salah itu di maksimal di hari keempat kalau penjelasan dari Ibu Arini deh dulu itu. Jadi maksimal adanya itu di hari keempat setelah kita melaksanakan vaksin live. Jadi usahakan 0 sampai 4 hari itu jangan ada perlakuan kayak misalnya keduk kotoran atau misalnya pemberian vaksin bukan vaksin sih kayak misalnya antibiotik atau apa, jangan dilaksanakan 0 sampai 4 hari itu. Itu deh yang saya ingat Pak Rahmanto. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan tambahannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu Rida. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Dr. Rahmanto untuk menyimpulkan materi presentasinya. Saya akan simpulkan materi presentasi pada pagi hari ini bahwa pencegahan virus IB itu tidak bisa hanya dilakukan oleh satu aplikasi ya, tapi harus betul-betul komprehensif, yaitu mulai dari vaksinasi yang teratur, manajemen pemeliharaan yang tepat, dan juga desinfeksi dan biosecurity. Itu tiga-tiganya itu nggak bisa dilepas satu sama lain. Nah, dulu itu vaksinasi IB itu hanya IB klasik, itu yang IB varian kita itu ditempatkannya di umur menjelang bertelur. Nah, dengan adanya IBKX ini, dengan gejala klinisnya sudah tidak hanya saluran pernapasan, tapi jadi disarankan untuk di minggu awal pun kita harus berikan IB varian. Makanya kita sekarang punya program biasanya di umur 4 hari, IB H120, IB Vac LSA tetes mata, dan pilnya setengah dosis bisa pakai Olpac B+G. Nah, dulu kan kita IB nggak pernah dipakai, IB kill-nya ya, kebanyakan G Olpac, ND IB kill. Nah, G Olpac, ya G Olpac, ND dan Gumburu kill. Nah, sekarang karena IB-nya perlu masuk di minggu-minggu awal, jadi kita harus bikin program di minggu awal tuh ada Olpac B+G. Demikian kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rahmanto atas materi presentasinya. Semoga apa yang telah disampaikan boleh menjadi solusi ya bagi para peternakan ayam supaya bisa nih mencegah kejadian dari infeksius bronkitis. Itu saja presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hewan Rahmanto atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu audiens. Salam sejahtera bagi kita semua.